Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Edi Elisa sebagai salah satu dosen di program studi Pendidikan Teknik Mesin Universitas Pendidikan Ganesha. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan proses pembelajaran pada mata kuliah Belajar dan Pembelajaran sebagai mata kuliah yang saya ampu di program studi Pendidikan Teknik Mesin. Mata kuliah belajar dan pembelajaran merupakan mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa di program studi Pendidikan Teknik Mesin dengan tujuan untuk mempersiapkan mahasiswa menjadi guru profesional di masa depan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan program studi, yaitu menguasai konsep teoritis pedagogi, konsep pengetahuan terbaru dalam bidang pendidikan teknik mesin, konsentrasi otomotif, manufaktur dan pendingin, serta mampu mengaplikasikannya untuk menyelesaikan berbagai permasalahan sesuai bidang terkait. CPL tersebut sesuai dengan tujuan penyelenggaraan program studi, yaitu untuk menghasilkan lulusan sebagai pendidik yang mampu merancang, melaksanakan, dan menilai proses pembelajaran yang saintifik, inspiratif, inovatif, menantang, menyenangkan, dan memotivasi, baik melalui kegiatan kurikuler, kokurikuler, maupun ekstrakurikuler. Dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar, media pembelajaran berbasis iptek, dan potensi lingkungan setempat sesuai standar proses dan mutu. Mata kuliah ini terdiri dari 2 SKS yang dapat ditempuh oleh mahasiswa pada semester 2. Mata kuliah ini mengkaji mengenai hakikat belajar, hakikat mengajar, dan hakikat pembelajaran, jenis-jenis dan prinsip-prinsip pembelajaran, teori-teori belajar, model pembelajaran aktif learning dan kooperatif, teknologi dan media pembelajaran, serta implementasinya dalam pembelajaran abad 21 di era digital. Kemampuan mahasiswa yang diharapkan setelah mempelajari mata kuliah ini tertuang dalam CPMK yang diturunkan dari CPL dan sub CPMK yang didasarkan pada CPMK. Adapun secara umum tujuan pembelajaran dari mata kuliah ini yaitu agar mahasiswa mampu menerapkan teori-teori belajar dan prinsip-prinsip belajar, serta mengembangkan media pembelajaran sesuai dengan kebutuhan pembelajaran di era digital abad 21, baik untuk pembelajaran jarak jauh maupun untuk pembelajaran secara langsung. Dalam melaksanakan dharma pengajaran, saya selalu berusaha untuk memperhatikan 3 aspek penting dalam pembelajaran, meliputi delivery, interaction, dan assessment. Delivery merupakan bagaimana suatu materi pembelajaran disampaikan kepada peserta didik. Dalam hal ini, saya telah menyediakan beragam materi pembelajaran seperti jurnal, buku referensi, dan video pembelajaran yang saya unggah melalui e-learning Undiksa dan blog pribadi serta channel YouTube yang dapat diakses secara bebas agar mahasiswa dapat belajar secara mandiri untuk membantu mereka memahami materi pembelajaran yang harus dikuasai sesuai dengan tujuan pembelajaran. Untuk menjaga keterbaruan materi pembelajaran yang saya berikan kepada mahasiswa, maka saya selalu memperbarui materi tersebut yang didasarkan pada referensi dari jurnal-jurnal terbaru, buku-buku terbaru, dan penelitian-penelitian yang telah saya lakukan. Adapun referensi pada mata kuliah belajar dan pembelajaran dapat dilihat sebagai berikut. Interaction merupakan bagaimana interaksi yang terjadi antara dosen dan mahasiswa serta mahasiswa dan mahasiswa selama kegiatan pembelajaran berlangsung, baik secara luring maupun secara daring. Dalam hal ini, pada proses pembelajaran yang saya lakukan, saya lebih menekankan pada penggunaan metode pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik, seperti melalui diskusi kelompok, pemecahan masalah, pembelajaran melalui proyek, dan studi kasus. Dengan menerapkan metode pembelajaran tersebut, maka mahasiswa akan dilatih untuk dapat berpikir kritis dan memecahkan masalah, berpikir kreatif, berkomunikasi, dan bekerja sama sesuai dengan keterampilan yang dibutuhkan di abad 21 era revolusi industri 4.0. Asesmen merupakan bagian dari evaluasi yang saya terapkan untuk mengetahui keberhasilan pembelajaran dengan mengukur kemampuan mahasiswa secara objektif berdasarkan indikator pembelajaran. Asesmen formatif saya terapkan selama proses pembelajaran berlangsung dengan tujuan untuk mengetahui perkembangan dan kemajuan mahasiswa melalui pemberian kuis, tanya jawab, diskusi, tugas mandiri maupun pengamatan secara langsung. Sedangkan asesmen sumatif saya lakukan melalui ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan pengumpulan tugas proyek di akhir semester.
Untuk menjaga objektivitas dalam melakukan penilaian, saya selalu menyampaikan hasil asesmen kepada mahasiswa sebagai salah satu prinsip dalam menerapkan keterbukaan. Dan hasil penilaian tersebut dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi mahasiswa mengenai kemajuan pembelajaran yang mereka ikuti. Demikian proses pembelajaran yang saya lakukan dalam menjalankan Dharma pengajaran. Untuk selanjutnya, mari kita saksikan video praktek pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya, semuanya sehat ya? Ya. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai teori-teori pembelajaran, ada teori behavioristik, kemudian konstruktivisme, dan kognitif. Pada pertemuan ke-9 ini kita membahas mengenai pembelajaran abad 21 di era revolusi industri 4.0. Setelah mempelajari materi ini, saya harapkan nanti kalian menguasai konsep pembelajaran abad 21 itu seperti apa. Karena pembelajaran sekarang dengan dulu gitu di zaman saya itu sangat berbeda. Kemudian di abad 21 ini apa saja sih tuntutan dalam pembelajaran? Nah, itu akan kita pelajari. Dan yang ketiga, kita akan menganalisis kasus-kasus yang sedang booming sekarang. Salah satunya adalah ini, perkembangan teknologi kecerdasan buatan. Nah, kecerdasan buatan ini kan sangat berdampak pada bidang pendidikan. Salah satunya yang lagi terkenal sekarang adalah ChatGPT gitu kan. Nah, nanti akan kita bahas melalui diskusi. Nah, kita lanjut, tantangan abad 21 itu seperti apa sih gitu kan. Kalau kita lihat abad 21 itu ditandai dengan munculnya era revolusi industri 4.0. Era revolusi industri 4.0 itu ditandai dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi di abad ini muncul beberapa teknologi yang sangat canggih. Misalnya ada virtual reality. Zaman sekarang ketika kita misalnya ingin study tour, kita nggak perlu lagi harus datang ke tempat, tetapi kita bisa melalui virtual reality. Nah, kemudian ada, ini yang lagi booming, ada ChatGPT gitu. Nah, bagaimana posisi dari teknologi-teknologi ini di dalam pembelajaran? Apakah nanti ketika kita berbicara pembelajaran abad 21 harus menggunakan teknologi-teknologi canggih? Nah, yang jadi pertanyaan adalah, yang mana sih pembelajaran modern di abad 21? Kalau kita lihat di sini, ada perbandingan yang sebelah kanan itu ya, penggunaan teknologi canggih, ada ChatGPT, ada augmented reality. Itu augmented reality ketika ada buku, kemudian di-scan, nanti akan muncul animasi di HP-nya gitu, sehingga seolah-olah nyata gitu. Kemudian ada virtual reality, dan yang ini yang sekarang lagi dikembangkan oleh Facebook. Dia augmented reality, tetapi hampir sama kalau kita seperti ini, Iron Man. Pernah ini kan nonton? Jadi hanya pakai tangan, pakai apa gitu. Layarnya ada di kacanya gitu. Dia pakai kaca, tetapi kita ketika melihat seolah-olah kita melihat sebuah layar, tetapi bisa melihat realitasnya. Jadi misalnya saya melihat bintang gitu kan. Nanti di kaca itu ada, oh ini namanya bintang gitu, umur sekian apa. Itu adalah augmented reality. Yang kedua ada ini pembelajaran yang kalau bisa dibilang sekarang mungkin sudah agak tertinggal, ada menanam, ada peran gitu. Tetapi mana yang kira-kira pembelajaran modern? Mungkin di sini ada yang ingin menanggapi. Baik, silakan Widi. Terima kasih atas waktunya, Pak. Menurut saya, yang mana menurut pembelajaran modern dari gambar yang ditampilkan itu yaitu dari ChatGPT, VR, dan argumentasi reality itu yang menurut saya menjadi pembelajaran modern karena menggunakan teknologi yang maju dalam proses pembelajaran. Kalau yang sebelahnya itu
masih menggunakan metode lama gitu, dan tidak berhubungan dengan teknologi. Oke, bagus, Widi. Jadi menurut Widi, pembelajaran modern itu adalah yang menggunakan teknologi-teknologi modern. Misalnya ada ChatGPT, kemudian augmented reality gitu, dan virtual reality. Oke, bagus. Mungkin ada yang lain pendapatnya? Oke, yang di belakang. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Menurut saya, dua-duanya itu yang ditampilkan di depan itu pembelajaran modern. Karena apa? Kan belum tentu di semua sekolah atau semua pembelajaran itu sudah menggunakan teknologi seperti sekarang, misalnya proyektor, HP, dan lain-lain. Dan menurut saya keduanya itu termasuk pembelajaran modern. Kenapa? Seperti yang ditampilkan di depan, bisa dilihat bahwa kita bisa secara langsung mempelajari seperti apa itu ekosistem, belajar kelompok, dan saling tolong-menolong seperti gotong royong dan lain sebagainya. Oke, bagus. Tadi ada yang berpendapat bahwa modern itu yang menggunakan teknologi modern. Yang kedua adalah semuanya asal tadi menggunakan diskusi, kemudian bermain peran, itu juga termasuk ke dalam modern. Mungkin ada yang berpendapat lain? Oke, kalau tidak ada kita lanjut ya. Pembelajaran modern itu merupakan pembelajaran aktif yang berpusat kepada siswa. Itu adalah kunci dari pembelajaran modern. Baik menggunakan teknologi yang modern, yang canggih, atau yang apa, atau yang tidak menggunakan teknologi. Misalnya, ketika kita belajar tentang lingkungan, kemudian kita ajak siswanya mengeksplorasi alam itu sudah termasuk ke dalam pembelajaran abad 21. Tetapi dengan didukung dengan teknologi yang canggih, itu juga akan memperkuat dari proses pembelajaran itu sendiri. Misalnya, tidak mesti harus dibandingkan antara yang menggunakan teknologi canggih dengan yang tidak menggunakan teknologi canggih. Ibaratnya seperti ini, ketika kita ingin mengeksplorasi tentang laut, nggak mungkin kan kita ajak siswanya itu untuk nyelam laut. Kita bisa menggunakan teknologi seperti virtual reality. Jadi seolah-olah kita nanti berenang nyelam laut, kemudian kita bisa melihat di dalam laut itu ada apa saja sih. Tetapi ketika sekolah tidak memiliki itu, apakah kita harus memaksakan gitu kan? Kan enggak gitu. Artinya pembelajaran modern itu harus menyesuaikan dengan di mana lingkungan itu, di mana lingkungan tempat belajar. Yang terpenting adalah harus berpusat kepada siswa. Jelas ya sampai sini? Oke, kita lanjut. Nih, yang terpenting bukanlah seberapa canggih teknologi yang dimiliki, tetapi bagaimana teknologi tersebut digunakan dalam proses pembelajaran. Secanggih apapun teknologi, tetapi kalau penggunaannya tidak maksimal, ya hasilnya juga kurang maksimal. Kira-kira seperti itu. Oke, kita lanjut ke 4 pilar pendidikan menurut UNESCO. Jadi UNESCO ini membuat rambu-rambu bagaimana sih pembelajaran di abad 21 yang sering dikenal dengan 4 pilar UNESCO. Nah, yang pertama ada learning to know. Belajar itu untuk mengetahui. Mengetahui di sini yang dimaksudkan bukan proses transfer dari guru ke siswa, tetapi bagaimana siswa mencari sesuatu sehingga dia tahu. Yang kedua adalah learning to do. Belajar itu untuk melakukan. Jadi ketika siswa sudah mencari tahu, sudah tahu harusnya seperti ini, dia yang melakukan itu, bukan guru yang langsung transfer ilmu dari otak guru ke siswa. Nah, di sini proses melakukan itu kan banyak. Bisa melalui diskusi, bisa melalui eksplorasi langsung. Nah, itu adalah pendidikan yang disarankan di abad 21. Yang selanjutnya, learning to be. Ini belajar itu untuk menjadi. Jadi kalau kita berbicara tentang teori behavioristik, dikatakan belajar itu ketika terjadi perubahan sikap. Hasil akhirnya adalah perubahan karakter dari siswa. Dari siswa yang mungkin awalnya kurang bisa bersosialisasi, nanti ketika belajar dia harus bisa bersosialisasi. Yang terakhir adalah learning to live together.
Jadi manusia itu sebagai makhluk sosial itu nggak bisa hidup sendiri. Kita nggak bisa hidup menyendiri di tengah hutan gitu kan. Kita hidup itu harus bersama dalam society, dalam lingkungan masyarakat. Nah, belajar itu harus bisa membelajarkan siswa untuk menempatkan diri di lingkungan masyarakat. Ya, tentunya saling toleransi antar sesama dan yang lainnya. Bekerja sama itu termasuk dalam learning to live together. Kita lanjut ya. Bagaimana sih menerapkan 4 pilar pendidikan tadi menurut UNESCO dalam pembelajaran? Yang pertama melalui diskusi, baik diskusi kelompok, diskusi kelas. Yang kedua adalah bekerja dalam tim. Bekerja dalam tim ini diskusi ketika memecahkan suatu masalah itu termasuk ke dalam bekerja dalam tim. Atau ketika kita mengerjakan proyek-proyek tertentu. Yang berikutnya tampil di depan kelas. Jadi dalam pembelajaran itu nggak mesti gurunya yang selalu tampil di dalam kelas. Nanti ketika kalian menjadi guru, karena kalian calon-calon guru di sini, kalian harus memberikan waktu untuk tampil di depan kelas. Baik bisa melalui presentasi, bisa melalui bermain peran, dan yang lainnya. Dan yang terakhir, perkenalkan dengan dunia di luar. Nah, salah satunya apa? Tadi yang ditampilkan, misalnya dalam mata kuliah kesenian, kita ajak siswanya untuk membuat kesenian, kemudian kita tampil di masyarakat. Sampai sini ada yang ingin tanyakan? Jelas semuanya ya? Oke, kalau jelas semuanya, kita lanjut ke prinsip atau pokok pembelajaran abad 21. Ada 4 juga yang menjadi prinsip dari pembelajaran abad 21. Yang pertama ada interaction should be student center. Jadi pembelajaran itu seharusnya berpusat kepada siswa, bukan hanya gurunya yang ngomong terus-menerus. Yang kedua ada education should be kolaboratif. Kolaboratif ya tadi bekerja sama dalam tim, dalam diskusi, dalam mengerjakan proyek-proyek tertentu. Kemudian learning should have context. Jadi di sini belajar itu tidak hanya menghafal gitu, tetapi bagaimana siswa itu paham dengan konteks. Ketika dia menjelaskan bukan berdasarkan textbook, tetapi dia paham, bisa menjelaskan dengan kalimat sendiri. Itu adalah learning should have context. Dan yang terakhir adalah school should be integrated with society. Nah, ini tadi sekolah itu harus terintegrasi dengan masyarakat. Jadi sekolah itu tidak merupakan lingkungan sendiri. Kita harus sesekali berinteraksi dengan masyarakat. Sampai sini mungkin ada yang ingin tanyakan? Kira-kira ada yang ingin tanya? Nggak ada ya? Oke, kita akan lanjut ke diskusi kelas mengenai potensi dan ancaman pembelajaran abad 21. Seperti yang kita ketahui tadi, bahwa di abad 21 ini perkembangan teknologi itu sangat canggih. Bahkan sekarang AI itu sudah hampir menyerupai dengan kemampuan manusia gitu. Banyak peneliti, bahkan orang-orang terkenal itu membuat petisi kecerdasan buatan itu harus harus diberhentikan karena itu akan mengancam kelangsungan hidup dari manusia. Silahkan nanti dibagi 6 kelompok ya. Masing-masing dari kalian nanti akan membahas ini kasus yang pertama. Ini adalah kelompok 1 dan kelompok 2. Membahas mengenai kasus pertama. Judulnya kecanggihan ChatGPT itu meresahkan. Elon Musk, kemudian Steve Wozniak bahkan menaikkan petisi untuk memberhentikan AI. Nah, nanti kalian diskusikan apakah memang AI ini harus diberhentikan sesuai dengan petisi dari Elon Musk dan kawan-kawan atau bagaimana bagusnya. Kelompok 3 dan kelompok 4 ini membahas mengenai ChatGPT itu dapat menumpulkan nalar. Nah, apakah benar seperti itu gitu kan? Bahkan di Amerika itu ChatGPT itu diblokir oleh sekolah-sekolah itu. Dan yang terakhir ini tugas dari kelompok 5 dan kelompok 6. Ini ada peneliti yang memberikan pernyataan bahwa hentikan pengembangan kecerdasan buatan, maka umat manusia selamat dari kepunahan. Jadi si peneliti ini sudah berpikir jauh. Kecerdasan buatan itu kan dapat berkembang gitu kan.
ditakutkan nantinya akan pernah nonton film Terminator kan? Nah, akhirnya kita melawan ciptaan kita sendiri. Nah, silakan kalian diskusikan dari kasus 1 sampai 3 dengan kelompok masing-masing. Kemudian nanti perwakilan dari kelompok mempresentasikan hasil dari diskusinya. Ya, silakan. Bagaimana kelompok ini? Ada ini permasalahan? Masih diskusi ya? Tadi kan kelompok 1 itu membahas mengenai petisi ya. Jadi petisi itu jadi si Elon Musk ini takut gitu. Kalau nggak ada regulasi itu dalam pengembangan AI, takutnya itu nanti orang itu mengembangkan AI itu ini semaunya gitu. Nah, coba kalian diskusikan itu nanti dipresentasikan hasilnya. Ya. Jadi Elon Musk itu kan membuat petisi dan kawan-kawannya. Sebenarnya bukan untuk memberhentikan sepenuhnya, tetapi dia harus ada regulasi dulu yang jelas gitu. Mengembangkan kecerdasan buatan untuk perang itu kan berbahaya gitu. Itu bisa jadi Terminator. Baik semuanya, bagaimana diskusinya? Sudah selesai semua ya? Oke, sudah siap semua ya? Kalau sudah, kalian sampaikan yang mewakili hasil diskusi dari kelompok kalian. Oke, kita mulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Silakan. Baik, terima kasih. Berdiri. Ya. Menurut kami, petisi untuk menghentikan pengembangan AI merupakan isu yang kompleks dan kontroversial. Orang yang berpendapat bahwa pengembangan AI harus dihentikan karena adanya risiko bahaya. Namun, terdapat juga yang berpendapat bahwa AI dapat memberikan banyak manfaat seperti kemajuan di bidang transportasi dan lingkungan atau kesehatan juga. Dalam hal ini, berdasarkan hasil diskusi kami berpendapat bahwa pengembangan AI tidak perlu untuk dihentikan karena memiliki manfaat yang besar di kehidupan. Namun, dalam pengembangan tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang bersifat negatif karena akan sangat berbahaya bila AI digunakan untuk kejahatan. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih. Bagus sekali. Tepuk tangan dong untuk kelompok 1. Jadi tadi kelompok 1 menyatakan bahwa pengembangan AI itu tidak perlu dihentikan gitu, tetapi perlu ada regulasi. Bagaimana dengan kelompok 2 yang membahas hal yang sama? Ya, silakan. Baik, sini saya akan perkenalkan diri atas perkenalkan nama saya Eka Dudetnya dari kelompok 2. Menurut saya di sini saya pendapat dengan kelompok 1 bahwa dalam pembagian AI tidak perlu dihentikan, namun di sini kependudukan standar etika dan keamanan dalam pengembangan AI yang diawasi oleh organisasi untuk meminimalkan risiko dan bahaya yang dihasilkan oleh AI. Jika diperlukan dibuatkan UU yang mengatur pengembangan AI sehingga jika pada prosesnya pengembangan AI digunakan untuk tujuan kejahatan, orang yang mengembangkan tersebut langsung dapat ditindak. Oke, bagus. Pendapat dari kelompok 2 tadi sama dengan kelompok 1 ya, bahwa AI itu nggak perlu dihentikan, tetapi perlu tadi dibuatkan undang-undang gitu kan, dibuatkan regulasi, dibuatkan badan yang mengawasi hal tersebut, sehingga kalau pengembangannya itu untuk kejahatan itu langsung bisa ditindak. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Itu tadi hasil diskusi dari masing-masing kelompok ya. Sampai sini, apakah ada yang ingin tanyakan atau sudah cukup jelas? Oke, sudah cukup jelas ya. Kalau sudah cukup jelas, berarti untuk pertemuan kita kali ini saya rasa cukup. Kita akan ketemu minggu depan lagi. Tetapi sebelum itu, mungkin ada yang bisa menyimpulkan hasil dari pembelajaran kita hari ini. Silakan tunjuk tangan yang bisa. Baik, silakan Bintang. Baik,
Terima kasih atas waktunya Bapak. Jadi menurut saya bahwa sebenarnya pembelajaran abad 21 ini tidak perlu berpatokan dengan teknologi yang canggih dan peralatan yang canggih. Karena kenapa? Karena pembelajaran abad 21 ini lebih berpusat kepada siswanya itu sendiri agar lebih mau belajar dan lebih bisa berinovasi terhadap segala akses yang sudah diberikan. Kiranya segitu saja Bapak. Sekian, terima kasih. Baik, bagus Bintang. Jadi menurut Bintang tadi pembelajaran abad 21 tadi ya tidak mesti harus melulu teknologi canggih. Tuh. Yang penting adalah pembelajaran itu berpusat kepada siswa agar siswa itu bisa berinovasi, bisa mengembangkan diri. Seperti itu kesimpulan dari Bintang. Oke, tepuk tangan dulu untuk Bintang. Mungkin yang lainnya ada yang berbeda pendapat? Setuju semua ya dengan? Oke. Kita lanjut kesimpulan yang kedua mengenai prinsip pembelajaran abad 21 itu seperti apa sih? Baik, siapa yang bisa menyimpulkan mengenai prinsip pembelajaran abad 21? Baik, silahkan Widi mungkin. Terima kasih atas waktunya. Jadi kesimpulan saya mengenai prinsip pembelajaran abad 21 yaitu di mana prinsip pembelajaran abad 21 itu berfokus kepada siswa yang di mana siswa tersebut dapat kita ajarkan melalui seperti kerja kelompok di dalam kelas, diskusi dan menuju lapangan secara langsung untuk mengobservasi sesuatu yang menjadi bahan untuk mereka pelajari di lingkungan masyarakat. Seperti itu, Pak. Baik, bagus Widi. Tepuk tangan dulu untuk Widi. Jadi itu tadi prinsip dari pembelajaran abad 21. Jadi lebih fokus kepada siswa yang belajar, bukan guru yang terus menyampaikan gitu melalui tadi diskusi ke lapangan, langsung mengobservasi gitu melalui kemudian mungkin tampil di depan kelas. Nah, itu adalah prinsip-prinsip dari pembelajaran 21. Sudah jelas ya semuanya di sini? Oke. Kalau sudah jelas, saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini. Saya ucapkan terima kasih dan kita akan bertemu pada pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Om Santi Santi Om. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.